Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya agama Tuhan yang kita jalankan sekarang. Yang kedua, salawat kita selamat berserta salam kita tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membuat kita bisa hidup tenang sampai sekarang gitu. Jadi beliaulah yang mengeluarkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, di sini saya bersama rekan sekelompok saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi judul makalah kami itu adalah sistem demokrasi. Dan di dalam sistem demokrasi itu ada beberapa rincian-rincian materi. Yang pertama itu pengertian demokrasi, yang kedua ada jenis-jenis demokrasi, yang ketiga ada prinsip demokrasi, yang keempat ada contoh-contoh dari demokrasi itu sendiri. Jadi untuk materi pertama dan materi kedua akan dibacakan oleh rekan setim saya yaitu Herbie dengan NIM berapa NIM-nya? 2021G1C003. Dan saya sendiri NIM-nya 2021G1C011. Oke, langsung saja, tak butuh lama-lama waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Silakan akhi, materi pertama dibaca. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Nah, demos ini yang memiliki arti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi ini adalah sebuah gagasan atau pandangan hidup yang memiliki persamaan hak, yaitu kepentingan umum, bukan tentang kepentingan pribadi. Nah, secara harfiah demokrasi ini berarti pemerintahan rakyat atau rakyatlah yang memiliki peran tertinggi dalam sebuah sistem demokrasi. Nah, kemudian jenis-jenis demokrasi. Jenis demokrasi menurut aspirasi rakyat. Nah, pertama demokrasi langsung dan tidak langsung. Nah, demokrasi langsung ini merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam permusyawaratan saat menentukan undang-undang dan arah sebuah kebijakan. Nah, kemudian demokrasi tidak langsung. Ini adalah demokrasi yang kita sebagai warga memilih untuk diwakilkan atau memilih seorang perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan banyak. Kemudian demokrasi rakyat. Nah, demokrasi rakyat ini adalah demokrasi yang lebih mementingkan kepentingan umum daripada mementingkan kepentingan pribadi. Nah, saya kira seperti itu pengertian demokrasi dan jenis-jenis demokrasi. Langsung saja ke materi ketiga yaitu prinsip demokrasi. Adapun prinsip demokrasi itu sebagai sistem politik. Yang pertama ada namanya pembagian kekuasaan. Jadi di dalam pembagian kekuasaan itu ada beberapa aspek-aspek yang tertera dalam prinsip demokrasi tersebut atau pembagian kekuasaan dalam prinsip demokrasi tersebut. Yang pertama ada namanya kekuasaan legislatif, yang kedua ada namanya kekuasaan yudikatif, dan yang ketiga ada namanya kekuasaan eksekutif. Yang kedua yaitu pemerintahan konstitusional. Yang ketiga partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Prinsip non demokrasi atau kediktatoran. Jadi di dalam prinsip non demokrasi itu terdapat beberapa aspek-aspek juga. Yang pertama, permusatan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Jadi lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif itu mereka ada untuk memberikan kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintahan. Terus yang kedua ada namanya pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan, konstitusinya memberikan kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang ketiga ada namanya prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi
kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Dan yang kelima itu pemilihan umum yang tidak demokratis, pemilihan umum yang dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Adapun contoh-contoh demokrasi, yang pertama berdasarkan jenisnya. Contohnya, ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung. Contoh, penggugatan suara permisahan timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Jadi maksudnya di sini adalah penggugatan suara, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung. Jadi penggugatan suara permisahan timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang. Yang ketiga, ada demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Contohnya adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Nah, contohnya dalam demokrasi ini adanya sistem multi partai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Mungkin itu saja dari kami. Saya selaku MC mengundurkan diri dan teman saya juga. Apapun yang kesalahan atau kekurangan kami mohon dimaklumi karena kami juga masih belajar dalam menyampaikan sesuatu kepada teman-teman sekalian. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.